Pernah nggak sih Anda garuk-garuk kepala, lihat saham yang fundamentalnya bagus, valuasinya murah, tapi harganya malah turun terus? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kapan sebenarnya analisis fundamental itu justru bisa jadi jebakan? Nah, ini dia paradoks yang bikin pusing banyak investor. Di atas kertas, semua angka teriak beli, tapi pergerakan harga di market malah sebaliknya teriak jual. Apa analisis kita yang salah? Belum tentu. Seringkali ada kekuatan lain yang, jauh lebih besar pengaruhnya ketimbang angka-angka cantik di laporan keuangan. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini kita akan lihat 5 poin penting. Pertama, kenapa laporan bagus harganya malah anjlok? Lalu kita lihat 2 wajah dari analisis fundamental. Terus kita singgung soal pasar yang kadang nggak rasional. Kita juga akan intip soal aliran dana besar, dan yang paling penting, gimana sih sikap investor cerdas dalam menghadapi ini semua. Kita mulai dari bagian pertama, laporan bagus, harga turun. Di sini kita akan menguji salah satu asumsi yang paling umum, tapi juga bisa jadi paling berbahaya buat seorang investor, yaitu anggapan bahwa fundamental yang bagus itu pasti akan diikuti kenaikan harga. Benarkah begitu? Lantas pertanyaannya, apa analisis fundamental ini udah nggak relevan lagi? Udah usang? Wah, ya nggak juga. Tentu saja tidak. Tapi, relevansinya itu seringkali nggak instan. Jadi, kuncinya itu bukan lagi di apakah fundamental itu penting, tapi lebih ke kapan pasar akhirnya mau peduli sama fundamental itu. Nah, disinilah kita perlu paham kalau fundamental itu punya dua wajah. Pengaruhnya dalam jangka pendek itu bisa sangat berbeda dengan pengaruhnya dalam jangka panjang. Beda banget. Coba bayangkan gini, jangka pendek itu panggungnya sentimen dan likuiditas, aliran dana. Harga bisa naik turun gila-gilaan seolah nggak peduli perusahaannya laba atau rugi. Nah, baru dalam jangka panjang, kinerja asli perusahaan yang akan jadi pemeran utamanya. Masalahnya, definisi jangka panjang itu bisa jadi lebih lama dari sisa kesabaran atau bahkan modal Anda. Disinilah letak jebakannya, analisis fundamental Anda mungkin benar, tapi timing Anda salah. Sekarang, ayo kita masuk lebih dalam ke zona bahayanya jangka pendek, yaitu saat pasar lagi nggak rasional. Saat psikologi massa mengambil alih dan mengalahkan logika laporan keuangan. Kekuatan ini namanya sentimen pasar. Ini adalah gelombang emosi kolektif. Kalau pasar lagi serakah, saham yang fundamentalnya biasa saja pun bisa terbang tinggi. Sebaliknya, kalau pasar lagi ketakutan, saham terbaik di dunia pun bisa ikut anjlok. Di momen-momen seperti ini, analisis Anda yang berlembar-lembar itu seolah nggak ada artinya. Contoh paling ekstrimnya, euforia, yaitu ketika optimisme buta menguasai pasar. Harga meroket jauh sekali di atas nilai wajarnya. Logika dilupakan, yang penting cuma satu, FOMO alias takut ketinggalan kereta. Nah, kebalikannya adalah kepanikan. Dan ini seringkali jauh lebih brutal. Rasa takut itu sangat menular. Saat panik melanda, semua saham tiba-tiba dianggap jelek, tanpa terkecuali. Analisis fundamental Anda, sebagus apapun itu, bisa hancur lebur diterjang gelombang aksi jual massal. Oke, selain sentimen dan emosi, ada satu lagi nih, faktor non-fundamental yang kekuatannya luar biasa. Aliran dana. Simpelnya, siapa sih yang lagi beli dan jual dalam jumlah masif? Percaya atau tidak, ini seringkali lebih penting daripada sekedar laporan laba rugi kuartalan. Bayangkan aja ada satu institusi asing raksasa yang memutuskan untuk menjual saham A. Meskipun saat yang sama, banyak investor lokal terus membeli, tapi kalau kekuatan jual si raksasa ini jauh lebih besar, ya hasilnya harga sahamnya pasti akan tertekan turun. Ini bukan lagi soal fundamental baik atau buruk, ini murni soal siapa yang punya uang lebih besar di pasar saat itu. Oke, setelah tahu kalau pasar itu bisa irasional dan sering dikendalikan oleh aliran dana besar, lantas kita sebagai investor harus gimana? Nah, jawabannya ada di bagian terakhir ini, yaitu bagaimana kita membangun sikap sebagai investor yang cerdas dan juga adaptif. Saat pasar sedang menggila, investor cerdas itu nggak ikut-ikutan gila, fokusnya justru kembali ke dalam diri sendiri. Pertama, fokus pada satu-satunya hal yang bisa kita kontrol, manajemen risiko. Kedua, tanamkan dalam pikiran bahwa harga itu tidak sama dengan nilai. Ketiga, punya rencana yang jelas dari awal. Kapan masuk, dan yang lebih penting, kapan harus berani mengakui salah lalu keluar. Dan terakhir, selalu pertanyakan asumsi Anda sendiri. Mungkin ada sesuatu yang Anda lewatkan? Pada akhirnya, investor yang hebat itu bukan berusaha jadi peramal. Mereka adalah manajer risiko yang andal. Pertanyaan kunci mereka itu bukan saham apa ya yang besok bakal naik, tapi berubah menjadi seberapa besar risikonya kalau ternyata analisis saya salah. Fokusnya bergeser total, dari prediksi ke persiapan.
Karena di pasar yang penuh ketidakpastian, yang bisa menyelamatkan kita itu bukanlah ramalan, tapi persiapan.